Yang pertama kali abang rubah apa? Jangan diintervensi. Apanya? Timnas ya? Ah. Sayanya ketuanya jangan diintervensi. Oh, sama Exco maksudnya. Sama apa? Iya, karena sama siapa kan ketua top posisi. Wih, ketemu lagi dengan Muhammad Al-Katiri di sini dan Rifan Pradipta Di apa? di Sportcast 77. Nah gitu dong yang Podcast jelas. sepak bola terbaik. Terbaik dibandingkan jebret. Gak usah dibanding-banding, Iya, iya. Dan disponsori oleh Rios. Rio, Gokil. gokil. Baju Gokil. hitam. Hari ini kita kedatangan siapa nih? Abang-abangan nomor 1 di sepak bola Indonesia. Wis, penyuka lagu Pigi Jodeng dia. Langsung saja kita hadirkan di sini Firman Utina. Bang Firman, terima kasih sudah hadir di Sportcast 77. Bagaimana dengan Terima apa kasih. kabar? Biasa, bye-bye. Bye-bye kasihan. saja. Pingin kan ngikut kan? Ada bisa Sunda. Saya Papua aja bisa Sulawesi Utara loh. Bang Firman juga bisa Sunda. Kumadamang Bang. Alhamdulillah saya. Kalau Kumadamang saya juga bisa. Jadi Bang Firman ini kita di sela-sela dia lagi membawa Borneo FC di EPA. U16 ya Bang? Ya. U16 dan 18. Jadi di sela-sela EPA di JIS tuh di Jakarta International Stadium. Ya. Kita culik dulu ke sini sebentar. Di sela-sela kegiatan. Untuk mengobrol-ngobrol tentang masa depan dan masa lalu. Iya dong. Bang sebenarnya Abang tuh lagi buat apa Bang bersama anak-anak muda ini di Borneo nih? Ya biasa, lagi membentuk karakter pemain-pemain muda Indonesia untuk menuju ke tim utama. Jadi target kami dari Borneo FC untuk menciptakan satu pemain-pemain yang nanti dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini, bahkan tim utamanya Borneo. Next generasi lah. Berarti ibaratnya. bisa dibilang sekarang Cap Firman Utina berubah menjadi coach Firman Utina. Iya, jadi baru transisi dari transisi. setelah bermain dan sekarang kita harus belajar untuk melatih, mendidik pemain-pemain sepak bola untuk jadi pesepak bola yang baik untuk tanah air ini. Itu sengaja dari usia muda dulu atau kenapa nggak langsung tim senior gitu Bang? Kalau saya sih pengennya semuanya melalui proses. Seperti saya dulu masih zaman menjadi pemain, semua melalui proses dari SSB, bermain antar sekolah, terus saya bisa masuk di Liga Remaja atau Suratin sekarang, terus masuk di PON, masuk lagi di klub profesional di Indonesia ini. Ya akhirnya saya bisa dipanggil dengan sendirinya untuk ke tim nasional. Jadi ada tahap-tahapannya. Ada tahap, begitu juga kan melatih. Jadi pelatih juga pengen mengulang itu ya. Untuk dari tahap, nggak semuanya kita langsung dari atas. Tapi lisensi sekarang apa? Saya sekarang AFC. AFC. Oh Bang itu sesusah apa sih? Karena kita kemarin ya undang Zulkifli Syukur sama Ricardo Salampesi. Itu mukanya tegang ditekuk karena pasti capek. Besoknya harus ujian dia bilang, terus ini lagi bikin logbook sama lagi presentasi dia bilang. Sesusah apa sih Bang mendapatkan lisensi A di karir kepelatihan tuh Bang? Iya, apalagi A ya. Kalau A itu kan sudah standarnya harus pegang tim utama. Jadi banyak slide-slide yang harus dibuat, presentasikan, disertasi. Habis itu mempresentasikan kepada anak-anak, aplikasikan ke lapangan. Habis itu memonitoring dulu program latihan apa, menonton video apa kelemahan, menganalisa. Itu sangat capek menurut saya. Jadi kalau disuruh flashback kembali, suruh pilih pertanyaan pelatih atau pemain, jawabannya lebih apa? jawab pemain. Semua ya? Iya, karena pemain kita hanya mengikuti instruksi pelatih. Ya dulu memang kami kadang benturan dengan pelatih. Ternyata begitu kita menjalani kepelatihan ternyata pelatih itu susah. Harus memikirkan bukan satu. Ada 23 otak di situ, harus 23 itu jadikan satu.
Jadi baru ingat dosa-dosa sama pelatih. betul. Sekarang ini baru ingat. Emang Betul. kalau untuk kayak Bang Firman ini yang ya legend terus berwibawa, emang masih suka kalau latihan suka bolos-bolos dan membuat dosa gitu Bang emang? Bukan, saya lebih banyak ke Keplak pelatih. enggak. Saya lebih banyak misal kalau kadang latihan sangat berat pada pagi hari. Pagi kita tidur mungkin malam, ya kan. Terus begitu latihan pagi, habis itu agak sedikit suara pelatih agak kencang, ya dengan sendiri mentality itu dia diuji. Nah, terkadang marah nggak langsung marah ke pelatih, tapi marah diri sendiri. Seperti itu aja sih. Jadi nggak sampai harus apa sih enggak. Jadinya agak tegang lah ketika latihan ya. Karena kalau pelatih itu memang leader utama dari satu tim. Gitu. Karena kalau tim kenapa pelatih yang disalahin. Pasti. Pelatih yang salah. Tapi Abang udah menikmatin ya melatih di usia dini sekarang nih. Sekarang lagi proses untuk menikmati. Ternyata pelatih sulit, tapi kita harus belajar juga dari bawah kan, supaya bagaimana bisa mengakomodir satu tim, bisa tahu bagaimana cara membentuk teknik passing dan lain-lain. Habis itu skill mereka, habis itu fisik mereka. Ditambah lagi yang keempat ada psikologi. Jadi membangun itu semua sehingga bisa menciptakan pemain-pemain yang berkualitas untuk bangsa dan negara ini. Tapi apa susahnya melatih yang muda nih? Apa ada yang khusus tidak untuk melatih mereka? Sama kayak kita baru lahir. Baru lahir kita harus belajar dari gerak tubuh, terus berdiri pelan dan bisa berjalan. Begitu juga melatih pembina usia dini ini, kita harus membangun ada 3 karakter di pembinaan usia dini ini, atau yang sering dikatakan kunci sukses pembinaan usia dini terletak pada 3 pilar. Yaitu pilar pertama adalah pelatih, kedua orang tua, yang ketiga itu pemain. Orang tua kita banyak mengedukasi bahwa orang tua tidak bisa mengintervensi pelatih dan pemain direct langsung. Ya kan? Yang kedua pelatih harus menyiapkan program-program annual plan mereka untuk long term atau jangka panjang. Bukan hanya pelatih datang baru berpikir apa saya mau latih anak-anak ini. Nah ini perbedaannya. 3 pemain, kita membentuk pemain di hati. Kalau saya memakai filosofi di hati. Di hati itu terdiri dari disiplin, H adalah hard work, A-nya itu adalah attitude, pesepak bola mempunyai attitude baik, T pasti pesepak bola punya teknik. Yang satu kita harus ingat terakhir, I adalah insight, wawasan. Jadi bermain sepak bola itu dengan wawasan. Bukan lagi bermain sepak bola dengan zaman kami terdahulu. Memang tidak salah zaman kami. Tapi zaman dulu kami tidak ada belajar classroom, menonton video. Jadi kita tidak melihat role model kita yang mana. Kalau sekarang kan kita lihat pemain-pemain dunia. Pemain-pemain sekarang yang ada di tim nasional. Nah itu bahan yang harus diberikan edukasi ke pemain-pemain usia dini ini untuk ini loh. Role model mana yang kamu akan pilih. Role model ini kamu lihat perjuangan dia. Latihan kerja keras bisa sampai di titik itu. Berarti dari dasar semua. Betul, harus semuanya dipikir dari dasar. Memang luar biasa. Nah, itu di pembinaan usia dini. Gitu kan. Tapi kan ini kalau Coach Firman sih sudah aman lah untuk melatih usia dini. Kan dulu kapten, sering jadi kapten. Urus anak-anak juga. Udah sering lah. Senior semua. Urus apa di klub itu kan. Junior-juniornya atau yang seangkatan tapi bukan kapten. Gitu. Tapi kalau disuruh pilih lebih baik ngurus yang anak-anak. Kalau yang senior ini udah punya ini sendiri, mereka udah lifestyle sendiri kan. Jadi agak-agak sulit. Jadi lebih banyak ke pendekatan, bukan jadi guru untuk memberikan edukasi. Ini ngomong-ngomong lifestyle nih ya, Bang Firman tuh pernah waktu di Persib, si Julham datang kan dari Persipura. Rambutnya putih, Mat.
Oh, Cristiano Ronaldo. ini? Ronaldo datang dari Persipura. Bang Firman, tolonglah itu rambut jangan digitu-gituin. Ntar kamu kan jadi contoh. Julham disuruh hitamin rambut. Langsung Iya, jadi hitamin ya? Jadi hitam langsung. Oh iya. Langsung. Gampang, Ternate di Manado amat. Lebih dekat. Ini Lebih dekat. kenapa Bang Firman kok kayak Coach Justin ini gak boleh rambut aneh-aneh Bang? Iya enggak, maksud saya dia memang punya gaya mode sendiri dan itu haknya dia. Tapi minimal Julham datang, anak-anak itu dapat edukasi yang baik dari penampilannya. Karena orang ingin melihat penampilannya Julham di lapangan pada saat itu. Jadi saya ingin bahwa pemain-pemain muda yang ada di Bandung itu termotivasi bukan dengan Style ya, di luar tapi, tekniknya. di samping mereka sudah melihat itu ya silakan Anda mau berbuat apa atau rambut harus seperti apa nggak jadi masalah. Tapi Anda harus memberitahu ke anak-anak bahwa di usia pembinaan itu jangan dulu aneh-aneh. Ya kan hitam rambut, pakai kalung kalau bermain, pakai taping di sini padahal tujuan taping itu kan ada sendiri kalau memang sakit Bukan cedera. untuk gaya ya. Nah, itu. Jadi lebih ke situ untuk edukasinya. Jadi jangan orang melihat Julham pemain top melihat rambutnya terus harus diikutkan. Lu harus tanya, pemain muda ini harus tanya, kenapa Julham bisa sukses? Bagaimana cara kerja kerasnya? Nah, itu yang harus diketahui oleh pemain-pemain muda. Tapi dia ikut waktu itu. Alhamdulillah sih karena yang Julham Firman masa nggak ikut. Maksudnya saya kalau Julham ya hampir kayak saudara juga kan, dekat. Ternate. Bikin apa tuh rambut tuh? Ada kakak. Kok jadi timur kita? Berarti Bang di asuhan Abang nih 16 U18 itu dipastikan tidak akan ada yang aneh-aneh tuh rambut aneh-aneh, gaya aneh-aneh itu Abang meminimalisir itu. Iya, kami sih lebih menjaga hal-hal itu. Karena kami sering edukasi ke pemain-pemain. Jadi namanya pembinaan usia ini kami nggak capek untuk memberikan edukasi. Karena kami mendapatkan hal itu pada saat di senior. Dan kami tidak terbiasa pada masa kami junior. Sehingga kami ada sedikit nggak percaya hal itu. Ya ternyata hal itu yang membawa. Kalau kita lihat sekarang Ronaldo, Messi mereka punya style sendiri. Tapi zaman mereka kecil mereka nggak ada video mereka dulu tampil. Nanti sekarang mereka ada. Nah ini yang dianjurkan oleh FIFA untuk pembentukan usia dini ini tidak terlalu diekspos. Terlalu luas. Tidak dangdutan di Indosiar gitu ya. Nyebutin nama TV. Ya bukan yang salah stasiun TV-nya, yang salah yang mau. Yang mau diundang ke sana bawa anak-anak. Iya, tidak boleh begitu ya berarti ya. Di mana? TV apa? Di Indosiar. Dangdutan. Sama Pak Haji Roma. Lebih jelas lagi acaranya. Tapi emang ada ya itu banyak pertanyaan yang sejenis mungkin yang Abang juga sudah terima sih. Iya. Kenapa di level junior pemain kita bagus tapi di level senior kita tidak pernah mendapatkan juara apapun. Dan itu berlaku dari zaman Firman. Coach Firman sudah. Iya. Sudah seperti itu kan. Iya, yang saya lihat adalah kekurangan orang memberikan edukasi. Kekurangan memberikan edukasi serta ada staf khusus untuk pencegahan star syndrome. Untuk pembinaan usia dini dari awal. Iya. Kenapa saya katakan itu? Karena pada saat anak-anak sekarang yang 14 ini mereka menjuarai satu turnamen yang mungkin belum mempengaruhi level FIFA atau memperbaiki level FIFA. Tapi mereka sudah menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari bangsa dan negara ini untuk khususnya sepak bola. Nah tugas kami atau tugas kita bersama-sama untuk menjaganya. Menjaganya dari hal-hal apa? Media sosial. Kedua apa? Training centernya. Jadi mereka harus dijaga dari beberapa elemen penting. Mereka harus dikembalikan di klub-klub yang memang punya program plan yang jangka panjang. Sehingga bisa dimonitoring oleh pelatih-pelatih tim nasional. Pelatih tim nasional harus ada komunikasi dengan pelatih elit-elit yang dibawa, elit pro academy. Sehingga ini ada satu kita bekerja sama-sama tapi di lain level.
kami di level untuk pembinaan di Elite Pro Academy, sedangkan level tekniknya di tim nasional ada pelatih khusus tim nasional. Kami bukan semua harus menuju ke tim nasional. Sekarang yang lagi dipercayakan Mas Bima sebagai pelatih U16, nah kami di bawahnya ini untuk menjaga program apa style of play yang diinginkan oleh Mas Bima, atau Mas Bima punya filosofi apa untuk anak-anak yang dia inginkan Dan untuk semua pesepak itu bola. dibagi. Nah dibagi itu kita harus bagi-bagi. Kita harus bagi-bagi menjaga pemain-pemain ini di klub kita masing-masing di usia dini, karena klub-klub itu dia kan sudah diberi ada U20, ada U18, ada U16, bahkan U14. Sekarang lagi persiapkan juga untuk tim putri. Jadi mencoba untuk satu tim profesional itu harus mempunyai pembinaan di usia dini yang kelas yang saya sebutkan tadi. Gitu. Harus begitu Berarti berarti. kalau kompetisinya cuma sebentar-sebentar gitu, Iya. ngaruh Nah, nggak? Singkat-singkat. Ini yang harus diperhatikan juga bahwa Oleh siapa? Federasi. Oh. betul untuk federasi di bidang teknik, Betul. ya kan, di bidang teknik. Saya rasa mereka adalah orang-orang pintar, Iya. orang-orang yang sudah pengalaman di bidangnya masing-masing. Tapi namanya level Elite Pro Academy ini jangan membentuk satu liga yang seperti turnamen biasa atau jangka waktu yang hanya pendek. Karena apa? Elite Pro Academy ini harus dibina bagus, diberikan jam bermain. Sedangkan bagaimana kami bisa mensiasati waktu jam bermain anak-anak dengan 35 anak kuota pemain, tapi jangka waktunya hanya Bermainnya 1 bulan. sedikit ya. Sedikit. Nah 1 bulan bahkan 2 bulan. Nah hal itu yang harus dilihat. Ya saya paham bahwa semua bukan butuh omongan, semua butuh juga dana untuk menyikapi hal itu. Nah kita harus duduk bersama-sama untuk menyikapi hal ini. Ini kalau kita mau berbicara untuk menjaga. Iya. Dan saya rasa mereka paham juga. Ratingnya tidak ada soalnya. Iya, hah? Rating. Red- Rating kompetisi. Oh iya, iya. Ini Oh, tidak iya. ada kan semuanya rating kan. Orang iya Copa aja gak ada sekarang. Nggak ada sponsor katanya. Gak ada sponsor tapi Piala Pramusim wah gila-gila. Oh iya, kalau film promosi Tidak ada ya. guna kan. Iya, Maksudnya iya, iya. mendingan Copa ngapain di ini karena rating. Atau urusannya ke situ berarti. Oh iya dong. Hah, stop tipu-tipu. Saya minum dulu ya. Jadi emang Bang Umat ini sering ini Bang, narik-narik opsi Tidak. biasa. Hati-hati Bang. Tidak. Iya, Iya, maksudnya ini kan jujur-jujuran. Kita jujur-jujuran aja. Rating dalam hal? Dalam hal ini. Ya Allah. Cukup di situ jangan jebak balik. Kita agak mundur sebentar ke karirnya Bang Firman itu. siap. Nah, ini karir cerita. seorang Firman Utin ini banyak orang yang tahu. Apa yang lo inget dari karir Bang Firman? Yang paling saya ingat tidak terlepas dengan Coach Benny Dolo. Oke. Apapun itu Coach Benny Dolo, entah karena sama-sama Manado. orang utara, tahu karena apa, tapi dimanapun Coach Bendol ada, di situ pasti lini tengahnya harus Ada ada Bang Firman. Firman Utin. Oke. Jadi balik lagi ke zaman Om dulu. Iya. Tua banget zaman Udah Om nih, dulu udah ya. nih. Tua banget zaman Om dulu ya. Jadi dulu tuh berkarir kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA pada saat pertandingan Persma Manado Persma. main, kami itu atau saya itu di Persma Junior. Nah, Persma Junior terus ada seleksi PON. Saya dipanggil untuk ikut seleksi PON. Begitu lihat postur tubuh saya langsung mendadak dicoret. Karena standarnya pelatih untuk di PON itu sudah ada. Nah akhirnya. Berarti Iniesta juga masuk Praponzo itu tidak lolos dia ya. Leo Messi juga. Lionel Messi tidak lolos semua. Makanya itu. Nah akhirnya saya bawa sepatu duduk sambil nonton senior-senior saya Persma Manado itu bermain. Nah tiba-tiba Coach Bendol tanya, kenapa kamu ini nggak latihan di sana? Udah dicoret. Loh kok belum pakai sepatu udah dicoret katanya kan. Akhirnya Coach Bendol udah pakai sepatu latihan sama
Persma. Persma. Karena waktu itu dibagi setengah lapangan PON, setengah lapangan Persma. Kami latihan sama-sama situ. Saya ikut juga, termotivasi di situ. Akhirnya besoknya saya diundang untuk datang kantor Persma Manado untuk tanda tangan kontrak. Nah, karena saya masih umur 17 tahun pada saat itu, masih kelas 2 SMA. Belum ada KTP. Nah, saya tidak ada kontrak tapi lebih ke uang saku lah ibaratnya. Kalau dulu dibilang uang bisa sebut merek nggak? Oh, bisa. Bisa. Nggak perlu kayaknya. Oh, uang apa sih Mat kira-kira? Uang rokok. Ceplosan lah. Kan pemain muda masa ngerokok kan. Itu istilah sekarang. Uang permen. Uang permen betul. Nah, akhirnya saya ambil tanda tangan kontrak itu kelas 2 SMA. Nah, setelah saya kelas 3 dan lulus, saya berangkat ditarik ke Persita Tangerang. Itu baru lulus SMA. Berarti karir di Persmanya cuma segitu? Cuma sebentar itu? Tahun 99 2000. Yang sesingkat itu aja? Iya, habis itu saya langsung ke Persita Tangerang. Persita Tangerang 4 tahun. Ininya siapa? Om Beni Pelatihnya? Dolo juga Iya. yang ngajak. Om Beni Dolo yang ngajak ke Persita saya 4 tahun lama. Nah, di situ saya tahu bahwa arti pesepak bola dihargai dan lain-lain itu di Persita Tangerang. Dilatih saya untuk tetap sekolah, mau dibiayain untuk kuliah. Terus nilai kontrak itu dia harus jadikan apa untuk masa depan kita. Nah, itu di Persita. Nah, akhirnya saya bisa dapat prestasi dan juara di tim, bahkan kontrak itu menghasilkan pada saat saya pensiun ada rumah yang saya bisa tempatin dengan itu diatur keluarga. semua itu ya? Iya, jadi diajarkan oleh manajemen Persita untuk mengatur keuangannya, karena kan mereka takut pesepak bola itu kan pensiunnya Cepat, dini, iya kan. Terus kalau pensiun nggak ada yang hargai, karena nggak ada yang hargai itu karena kita karir kita hanya sepak bola aja. Kalau kita cedera dan lain-lain maka mereka arahkan untuk beli sesuatu yang bisa membantu nanti masa depan kamu. Nah, saya belajar dari Persita Tangerang, senior-senior di Persita Tangerang. Itu sempat sama anaknya Roger Milla juga ya waktu itu ya? Iya. Benar. Move ya. Move, suka makan ikan tongkol dia. Saya masih ingat, Liput tahu kan ya. dulu kan kalau sebelum siaran langsung masuk ke locker room. iya, Dia iya. lagi makan, kok makan ikan? Ya saya suka tongkol. Ada banget. Move Marcel ya. Iya, akhirnya bahas itu. Bahas Tongkol bahasa Kamerun atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia dia sudah bisa waktu itu sedikit-sedikit. Jadi saya Tahun keduanya. Tongkol. Berarti abang ke Persita tuh Beni Dolo yang bawa Iya, lulus SMA banget langsung. SMA. Saya datang ke Persita ya di situ ada Jainal Arif, di situ Jainal ada Ilham Jaya Kusuma, dulu masih ada senior legendnya Persita Agus Suparman, Eddie John. Akhirnya saya mendapatkan role model yang bisa memotivasi saya untuk bisa terus berkarir di sepak bola gitu. Derby terseru tuh. Makanya kenapa saya suka Persikota karena pas lawan Persita seru. Ramai terus ya. Iya di TV-nya saya suka. Saya dulu Persikota. Walaupun Papua saya Iya. Lu yang suka lempar-lempar Bang Firman waktu itu ya? Iya, orang saya nonton di Fakfak sana. Bukan nonton di stadion. Persipura tapi ada klub juga maksud saya Persikota. Saya suka aja Lu Persikota. benci banget sama Bang Firman waktu itu ya katanya. Tidak. Firman Utina itu salah satu gaya mainnya saya suka. Zaman Orang itu. Manado banyak di Biak. Iya, Banyak. Biak, Fakfak, Jayapura semua. Tapi Bang Firman tadi ngomongin masa depan. Kenapa waktu di Tangerang ketika ambil PNS malah dilepas PNS-nya? Itu kan masa depan abang juga tuh harusnya. Betul, memang masa depan saya, tapi saya tahu diri saya sendiri bahwa kelebihan saya itu hanya di sepak bola. Saya ditawarin untuk masa depan setelah karir sepak bola kamu bisa jadi pegawai. Tapi saya rasa saya bukan di bidang ini. Bukan orang kantoran. Karena ya. saya orang lapangan yang sering berlatih, Tapi kan melatih. bisa dan makan lain-lain. gaji buta saja sampai sekarang. Hah? Kan Mbak bisa. Emang Maksudnya ada ya? tidak perlu ke Itu. kantor dengan izin melatih klub. Apa kan memang sudah tidak apa-apa dong. Tapi waktu itu memang
kalau berkarirnya di Persita berarti kita lebih gampang untuk di Pemdanya. Tapi kalau berkarir di luar dari Persita otomatis kita harus melepas jabatan kita sebagai PNS. Dan saya lebih memilih untuk saya datang ke Persita Tangerang dan jadi pegawai karena saya pesepak bola. Kayak gitu. Jadi itu pun yang saya kejar bahwa memang Allah udah memberikan jalan untuk jadi pesepak bola aja atau mencari rizkinya hanya di sepak bola. Akhirnya saya keluar. Saya keluar ke Malang 2 tahun. Arema waktu Sama itu. Om Beni juga. Betul. Om Beni. 2014 Om Beni udah keluar bawa Arema Malang dari Liga 1 ke Divisi Utama pada waktu itu. 2004? Iya 2004. Nah 2005 begitu dia di divisi utama dia nggak banyak bongkar pemain yang kelas yang di 2004. Ada Errol Iba, ada Martin Tau pada saat itu. Dan Om Beni hanya mengambil saya dari Persita Tangerang dan Alek Pulalo waktu dicoret Persib Bandung. Terus Persija Jakarta ngambil Warsidi pada saat dicoret. Jadi pemain-pemain yang dicoret itu diambil sama Bendol. Dijadikan di satu tim di Arema. Dan akhirnya kami dapat menjadi tim yang solid untuk di Kopa Haji Samsu dan 2 tahun. 2005, 2006 kami juara. Yang abang best player itu tahun keberapa? 2005. 2005. Kopa pertama. Yang ngelewatin pemain Persija sama abang sendirian tuh di lewat. Dulu. Iya, maksudnya Kalau sekarang. saat itu. Di final selebrasinya udah selebrasi zaman sekarang, pegang-pegang kuping nutup. Persija. Itu tim-tim lawas masih menguasai ya. Iya. Menguasai liga ya. Itu Arema, ada Hamka, ada Karis sebenarnya di belakang. Hamka sama Haris. Hamka, Ismet. Iya, betul. Ismet Sofian. Di kiri masih Ortiz ya? Ortiz Salosa di kiri Persija. Abang berapa tahun bang best player Kopa saat itu bang? Usia? Berturut-turut ya kalau tidak salah? Berturut-turut? Enggak. Saya habis itu di 2006. 2006 kalau enggak salah Warabai kalau enggak salah. Christian Warabai. Christian saya lupa. Warabai ini liga. Oh liga ya. Iya. Kopanya itu. Setelah itu saya kurang tahu siapa. Saya 2005 aja, 2006 saya nggak tahu. 2005 poin terbaik itu belum ada cedera apa-apa tuh bang, kaki bang masih fit. Masih fit. Betis masih. Wah. Betis favorit itu. Kapan naik turun tangga perasaan tidak bisa begini. Di Malang solid banget ya bang tim saat itu. Iya solid karena Om Beni banyak dekat dengan anak-anak terus nggak mau anak-anak itu stres setiap menghadapi pertandingan. Walaupun dia terkadang stres, keras, membangun disiplin. Saya rasa Om Beni banyak membaca psikologi pemain ketimbang strategi di lapangan. Jadi lihat kalau psikologi pemain lagi bagus, moodnya bagus, strategi apapun bisa berjalan. Kalau pemain gak mood, ada yang dia pikirkan masalah gaji dan lain-lain terlambat, itu terkadang dia kembalikan ke pemain, kalian mau lanjut liga ini atau enggak. Nah karena kami lihat dia sangat peduli dengan hak-hak kami, ya kami fight untuk dia aja. Bukan Dulu untuk ininya itu. untuk kami fight untuk dia. Dengan sendirinya kami fight untuk dia ya. Akhirnya rezeki itu datang sendiri dengan tawaran dari luar dan lain-lain. Itu pas juara 2005 berarti 2004-nya abang timnas yang sama Boas debut itu bukan? Iya di Yang Piala Tiger. Ya? Piala Tiger 2000 baru muncul. Itu gimana bang Boas pertama kali datang ke timnas bang? Dia kan gak punya klub dari PON tuh. Betul, luar biasa. Dan alhamdulillah dia masuk bareng kakaknya juga. Ortisan bek kiri. Dan dia pemain muda yang memang di talent dari tim PON. Dan dia lagi bagus-bagusnya langsung berhadapan dengan striker-striker tim nasional. Mas Kurniawan, Ilham Jaya Kusuma, terus ada Eli Eboy, terus ada Budi Sudarsono waktu itu enggak ikut, Bambang juga enggak ikut waktu itu. Ya pemain-pemain striker yang luar biasa lah menurut saya. Akhirnya Boas bisa datang di situ jadi bagian dan akhirnya striker-striker ini yang berjuang bersaing untuk bisa mendampingi Boas Salosa. 2004 berarti ya itu Tiger 2004. Desember 2003 gak sih? Masuk 2000. Gue lupa ya kayaknya di ujung-ujung ya.
Iya, Zaman itu. Pokoknya Tiger kan selalu Desember kan waktu itu mainnya. Itu Bang Desember. Firman main di sayap kiri apa di gelandang sih Bang saat itu Bang? Saya main di gelandang. Karena di final itu lawan Singapura. Cedera banyak tuh. Bukan, si Ortisan kartu. Terus Bos saya cedera. Bos cedera. Bos Firmansyah udah cedera. Firmansyah cedera Iya. juga. Ari siapa yang di tengah? Siapa? Biasa main di back, biasa Mulai main. Lesi. Bukan, biasa back, biasa gelandang bertahan. Ya Allah, siapa namanya? Lupa lagi. Aris Indarto, Haris, Firmansyah, satu lagi. Nah, saya akhirnya Geser. ditanya sama Peter Wett waktu itu kan. Kamu bisa bermain back kiri? Ya, saya bisa. Akhirnya saya bermain di back kiri. Leg kedua final itu. Dan kami gagal di situ juga. Berarti sudah berapa runner up di Piala Tiger ya? Bang Firman rasakan. Gitu. Tangisan di final itu udah berapa kebanyak? Banyak kayaknya. Banyak. Enggak tempuh sampai juara itu sangat sulit karena pressernya sangat tinggi. Terus pada saat itu kami dengan apa adanya, sedangkan klub-klub lain sudah berusaha untuk memperbaiki sepak bolanya di negaranya masing-masing. Itu Kalau masih saya ribut ingat sama gaji APBD ya? Saya ingat dulu tuh kita tidak ada tim analisa, hanya dari staf pelatih. Sedangkan tim-tim luar Singapura mereka sudah dengan tim behind the timnya udah luar biasa. Akhirnya mereka bisa membaca bahwa umur sekian bisa mainnya berapa menit dan lain-lain. Nah, hal kayak gitu itu ya akhirnya ilmu baru yang baru didapat oleh kami sebagai pesepak bola dulu. Termasuk 2010 tuh Bang ya yang Abang pemain terbaik AFF betul. itu salah satu timnas terbaik yang pernah kita tonton. Iya betul. Iya. Dan Ya, akhirnya Dan runner up juga. Bang Firman Utila tuh selalu ada di timnas yang kita bilang terbaik. 2004 itu timnas terbaik juga. 2007 Piala Asia. 2007 Piala Asia timnas terbaik juga. 2010 juga kita bilang timnas terbaik. Alhamdulillah. Kalau menurut ada Abang nih. generasi timnas mana yang menurut Abang yang Di antara tiga ini. Di antara tiga ini. 2007 Yang selalu orang bilang wah ini timnas terbaik. Ya nih mungkin yang pernah mungkin di masa yang 2004 dan masuk ke 2010 itu udah banyak medsos ya. Semua terus YouTube juga udah mulai masuk dan lain-lain, itu orang lebih dekat untuk direct langsung, komunikasi langsung, mengkritik langsung, itu udah lebih banyak di masa itu. Kalau dulu 2004 itu masih sedikit. Belum ada, ya. Bahkan kami hanya tahu bahwa oke, kami jelek hari ini hanya dari Berita olahraga ya. berita olahraga, kadang lihat di koran. Ya. Karena saya ingat dulu kalau main jelek baca koran, kata pelatih. Kalau main bagus jangan baca koran. Kenapa Om Ben? Ya karena kalau kita main bagus dan menang pasti sanjungan terus di situ. Jadi kita nggak bisa belajar dari hal-hal itu. Jadi terkadang Om Benny suka begitu dulu. Kalau sekarang kan udah enggak. Kita tidur aja udah bunyi, wah udah diserang. Kiri kanan. Kita di mana aja diserang lagi. Termasuk di 2010 diserang ketika gagal penalti. Jadi Bang, banyak cacian lagi sih. kita flashback sedikit ke 2010 ya. Saat itu ada dua kisah. Tidak pernah habis nih bahas 2010. Untuk Bang Firman sendiri ada dua kisah legendaris. Yang pertama ketika semifinal Abang harus disuntik penahan sakit padahal kaki Abang udah tidak boleh bermain saat itu ya di semifinal. Terus yang kedua adalah yang Abang gagal penalti. Kita bedah satu-satu nih Bang. Semifinal dulu. Oke. Apa yang terjadi di semifinal sampai Abang harus disuntik? Iya, ya itu banyak dulu itu nggak diberitahu ya. Karena kalau diberitahu pasti disanksi. Disanksi oleh pusat ya, AFF kalau memang ada doping injeksi. Nanti dipikir doping dan lain-lain. Di 2010 itu bermain lawan Filipina, saya kena dan divonis untuk naik ke meja operasi. Apa yang kena ACL apa? Saya ACL. Oh. ACL itu jadi di bawah ACL itu agak renggang, terus meniskusnya itu agak sobek di sampingnya. Jadi harus diikat. Habis itu masukin lagi lutut tambalannya. Nah, sehingga bisa bergerak lagi. Nah, pada saat cedera itu dokter langsung datang. Waktu itu Dokter Mugi. Itu yang menangani saya. Dan
harus saya operasi. Di situ Riedel menanyakan ke saya pikir bahwa ini sudah tinggal 2-3 pertandingan lagi. Habis itu AFF selesai. Saya tanya ke Coach Riedel, apakah masih butuh tenaga saya? Oh masih butuh jelas kata dia, tapi saya nggak bisa butuh kalau keadaan kamu seperti ini. Ya kan saya tanya dokter lagi bahwa kira-kira ada solusi nggak untuk saya bisa bertahan ada di tim ini masih bisa bermain. Ada dengan injeksi. Akhirnya saya injeksi. Banyak lah ya diinjeksi di lutut sampai di bawah kaki. Supaya tidak sakit. Dan tes pertama adalah di latihan. H-1. H-1 dicoba, oke, aman. Berarti bisa di pertandingan. Di pertandingan dokter itu datang. Dokter ortopedi, dokter Muki. Dan dia yang menyuntik saya untuk saya bisa bermain. Di leg pertama main, setelah main, wah sakitnya minta ampun. Kan berangkat ke final leg pertama itu kan berangkat ke Malaysia pertama. Nah itu saya udah mulai disuntik sama dokter. Setelah habis suntik itu saya harus siapin bed di bak untuk saya berendam karena sakit nyeri banget pada saat hilang masa penahan sakit obat itu. Nah hal itu saya tahan sampai di leg kedua. Leg kedua final di Jakarta. Menang dan tragedi final tinggal nggak masuk itu saya menahan rasa sakit tapi yang rasa bebal aja. Rasa bebal. Nah karena di penalti H-1, H-2 latihan itu sudah diprediksi siapa yang nendang penalti. Yang tendang pertama adalah Bambang Pamungkas. Karena Bambang di bangku cadangan, maka dipilihlah antara Gonzales dan Irfan Badim pada waktu itu. Nah saya tidak ada di bagian dari situ. Tiba-tiba kedua pemain ini nggak mau mengambilnya dan menyerahkan ke saya. Gonzales bilang apa bang? Kamu ambil. Badim. Tekanan. Pertama Badim sudah pegang, kasih ke Gonzales kasih ke saya. Saya yang heran, saya tidak berlatih tendangan bebas tapi penalti saya harus ambil. Tapi dengan keadaan sesingkat mungkin dan itu harus dilaksanakan, saya harus ambil. Tapi kan maksudnya di satu sisi tahu dong bahwa kaki ini lagi pakai obat penahan dan lain sebagainya. Iya dan itu udah memang nggak terasa, nggak ada lagi terpikir di benak itu kaki itu sakit udah nggak terasa. Saya harus memang mengambil itu dan saya mengambil juga dengan keadaan bagus, dengan keadaan kaki nggak sakit apa. Cuman ya memang keadaannya nggak masuk. Bukan pengaturan berarti ya. Nah, balik lagi di situ. Ini kita udah cross check sama dia ya. Udah cross check sama ini juga. Ini itu gak masuk tim waktu itu. Itu jadi beban ini bang ya untuk tim 2010 tuh jadi terbebani sepanjang hidup ya. Karena kalau orang cocok logi dengan misalnya berita soal itu ya pengaturan akan cocok logi dengan penalti yang tidak masuk pastinya ya pastinya. Pasti dan saya rasa orang kecewa banyak. Dan orang menganggap hal itu dibuat plesetan dan lain-lain, saya rasa haknya mereka. Tapi intinya dari sebagai pesepak bola nggak ada yang didustakan. Kami berjuang dalam dasar kami dari kecil berlatih sepak bola tujuan kami adalah bermain di tim nasional. Karena setahu kami titel tertinggi pesepak bola itu adalah di tim nasional. Kalau orang tahu arti dari pesepak bola, mereka harus bermain di tim nasional. Dari sini kita beranjak. Kecil, bermain di Liga Utama, tim nasional. Liga Utama, tim nasional. Kita bisa jatuh di sini kalau kita puas diri. Kenapa kita berada di tim nasional terus? Ya karena kita selalu harus berada di tim nasional. Jadi saya rasa orang bisa beranggapan hal-hal itu ada pengaturan dan lain-lain. Ya saya bisa tegaskan sekarang gak ada. Dan kalau mereka bilang ada, tolong sebutkan siapa. Jadi sehingga enggak ada tanda tanya di situ. Ya, sebutkan aja orangnya. Kalau memang ada dan saya rasa kalau itu sudah diatur ngapain harus saya disuntik. Kan begitu. Bahasa konyolnya lah. Ibaratnya sudah diatur dan siapa yang diatur dan harus seperti apa pengaturan itu. Sedangkan kita itu udah runner up berapa kali. Semua generasi termasuk generasi yang nanti akan datang ini pingin bermain di final dan juara. Untuk di seniornya.
Karena mereka lagi mencari itu. Saya takut kita tersendat juara-juaranya hanya karena dengan isu-isu itu. Makanya kenapa saya bilang putuskan. Isu itu kalau memang ada tolong beberkan. Siapa dalangnya, siapa yang ada di dalam situ. Jelas-jelas saja. Tunjuk siapa yang... Padahal ambil penalti juga saling tolak-tolakan tuh. Iya, jadi memang tidak ada yang mau akhirnya iya, sebagai karena kapten. saya harus mengambil itu. Dan saya udah taau resikonya kalau masuk saya disanjung, kalau gagal pasti saya dicaci. Wih, saya kayak begitu saya kasih. Iya. Siapa? Markus ini kau tenang. Jadi kalau memang tidak masuk ada alasan dia kiper. Iya. Ada alasan kan dia Betul. kiper gitu. Itu emang secara arah emang abang ngarahinnya saat itu ke situ. Penalti datar ke sebelah situ ke arahnya. Iya, karena saya sukses di penalti awal lawan Myanmar itu di posisi situ. Coba lihat di lawan Myanmar saya ambil posisi situ dan masuk. Nah, karena ketidaktahuan ilmu dari segi analisis, mereka sudah belajar kami dari bagaimana menendang penalti, tendangan bebas siapa yang ngambil dan lain-lain, dan Malaysia mengetahui itu. Mereka belajar dari situ. Nah, sedangkan saya pun dengan polosnya ya menendang karena saya rasa sukses di situ, saya nendang di arah situ. Ternyata mereka bisa kipernya bisa membaca di arah situ. Dan ya saya rasa wajar gagal, wajar orang kecewa, tapi saya tahu bahwa ya saya harus mengambilnya. Karena siapa lagi yang mau ngambil kan gitu. Dan di kasus suntikan konon katanya Bambang Pamungkas sempat melarang Bang Firman buat disuntik ya. Iya, Karena itu berhubungan dengan karir Bang. Artinya iya, betul. akan semakin robek tuh. Betul. Kan? Karena Bambang ngerasa bahwa dia lihat sendiri saya di kamar setelah pertandingan saya menjerit terus, sakit aduh capek, pegel ini dan lain-lain. Menjerit terus, udahlah bro, leg kedua lu istirahat dan lain-lain. Iya bisa sih, cuman ya kalau memang dibutuhkan dalam tim terus masih ada jalan nggak jadi masalah. Pilihan lini tengah waktu itu ada siapa di bangku cadangan? Ada Eka Ramdhani juga. Eka Ramdhani siapa lagi ya? Eka, Tony, Bustomi, Bang Bustomi ya, Iya, masih ada ada Bustomi ya. Tidak mau kasih kesempatan buat adik-adik gitu. Anjing banget. Karena saya selalu di dalam tim, dimanapun saya bermain, mau di tim nasional, di klub. Pada saat saya ada di lapangan, saya berusaha untuk saya tampil bagus. Ya. Dan saya tidak pernah memberikan jam atau menit bermain ke orang lain. Karena Itu betul. semua orang ingin melihat siapa 11 di dalam lapangan. Semua tim-tim di Indonesia ini ingin melihat siapa pemain di 11 itu. Seandainya saya ada di bangku cadangan, mungkin saya tidak bisa dapat pengalaman ada di Sriwijaya, tidak bisa dapat pengalaman ada di Persib, tidak bisa dapat pengalaman ada di Persija Jakarta. Nah, karena saya ada di tim nasional, saya dihargai oleh tim-tim besar itu. Ditawarin untuk bermain di sini karena saya ada di 11 tim inti itu. Nah, karena kita pendapatannya di sepak bola adalah di penampilan di tim nasional ya, kita harus berusaha untuk tidak memberikan kompetitif ya, Oh iya. tapi sehat. Harus sehat. Berarti abang ketika masuk di timnas line up itu abang nggak akan pernah buat ngasih tempat Iya. abang buat siapapun di situ. Iya, karena saya berpikir saya 6 tahun menunggu Ansari Lubis, Bang Ansari Lubis, Uston Nawawi, Charis, ya terus siapa lagi yang pemain-pemain gelandang, Edward Ifak Dalam dulu. Saya menunggu lama mereka dan saya bertanya kenapa mereka bisa lama di tim nasional. Ya karena mereka menjaga itu. Waktu debut di timnas umur berapa Bang Firman? Saya di tim nasional U19 tahun. 19 tahun ketika di Piala Cina Tiger itu? Taipei. Bukan di Cina Taipei. Itu sudah senior? Timnas Iya, senior? Saya udah di 19 tahun ya dulu. Pra Piala Dunia itu? Rudy Kelces. Pra Piala Rudy Dunia ya Kelces. itu ya? Enggak, under. Pertanyaan under. Kalau yang senior bang debutnya? Yang senior? Yang seniornya saya di SEA Games. SEA Games. Tahun 2002. SEA Games 2002. Kalau adu penalti Thailand? 2002 kami enggak lolos itu. Itu debut senior abang tuh saat itu. Iya. Terus berkelanjutan terus akhirnya bisa bareng dengan Mas Bima, bisa bareng dengan
Mas Kurniawan. Role model kami adalah pemain-pemain yang memang mau fight dan gak mau berikan kesempatan kepada pemain yang ada di bawahnya. Nah, karena role modelnya seperti itu ya kami fight. Apalagi Mas Bima gak pernah memberikan menit. Kita latihan apa dia lebih 2 kali lipat dari itu. Jadi kita lihat ini kok fisiknya gak habis-habis. Apa yang dia latihan kita coba membuat itu. Yang akhirnya jadi motivasi kami yang bisa berada di tim nasional lama gitu. Saya yakin itu Eka Ramdhani yang ke BP itu. Ke apa gimana? Ke BP. Mas tolong dong. Kasih tahu. Bang Firman, udah gak usah disuntik. Saya bisa nih, bisa main. Oh jadi itu tips ya. Iya. Ketika di tim nasional atau di tim manapun ketika udah masuk line up jangan pernah kasih lagi ke siapapun. Iya. Berjuang terus. Harus punya Fight. jiwa itu ya. Fight. Supaya semuanya sama bagusnya kan. Artinya satu berusaha melebihi satu. Tapi sehat di luar berteman. Sehat, kita tetap teman. Tapi pada saat kita dipercaya oleh pelatih ya kita usahakan untuk mengambil apa yang diinginkan pelatih itu kita harus jalani. Karena masing-masing pelatih kan punya resep yang berbeda. Betul. Gitu. Itu yang buat Bang Firman juara di Sriwijaya FC. Iya, karena Sriwijaya itu tahun berapa ya Bang? tahun 2012 ya. Oh, setelah AFF berarti setelah cedera itu Iya, Abang main lagi di Sriwijaya juara Liga ya? Iya, saya kan pas setelah cedera di AFF itu langsung dikarantina karena pemulihan. Yang di Esa Unggul itu Bang? Bukan. Saya kemarin di UNJ. Oh di UNJ. Itu karantina berapa tahun Bang? Lama 3 bulan. 3 bulan. Tapi ada yang 6 bulan. Nah, kenapa saya ambil di UNJ? Karena saya lihat dokternya di UNJ itu senior terus yang memberikan pelatihan itu adalah senior-senior yang ada di UNJ itu. Yang akhirnya mereka jadi pelatih fisiknya kami di tim nasional. Gitu. Juara lah di Sriwijaya FC. Juara 2012. Sama coach Benny Dolo juga. Waktu Kasar tadi. Nah itu Bang. Kayak Mbak. Itu apa? Nih ada Bang Kito Galo juga kan di sini kan. Iya. Kita pengen tahu apa saat lagi lirik-lirik aja Bang gitu kan. apa saat itu rahasia karena kan secara ada yang bilang secara taktikal Kasar tadi itu udah tidak taktikal dia cuma ngejaga ruang ganti sangat baik gitu. Apa rahasia Sriwijaya FC saat itu bisa juara Bang? Selain pemain-pemain bintang ya? Ya chemistry ya. Karena M. Ridwan, Supardi, Ahmad Jufrianto itu kami dan saya sendiri itu sama-sama dari Pelita Jaya dulu. Ya, Oke. Pernah di Pelita Jaya. Gerbong Pelita. Habis itu kami pindah saya ke Persija Jakarta setengah musim. Tiba-tiba di Persija ingin ganti di posisinya saya dengan Zarahan pada waktu itu. Dan akhirnya kalau dapat Zarahan saya dilepas, kalau tidak dapat saya tetap akan di Persija. Saya nggak mau menunggu Zarahan yes atau tidak di Persija Jakarta ya. Begitu dapat tawaran dari Sriwijaya saya langsung berangkat. Terus melihat skuad yang ada di Sriwijaya itu, ini tim yang bisa juara. Ada Ponario Astaman, Kayamba Gams, ada Hilton Moriera, M. Ridwan dan Mahyadi Pangabean di bek kiri. Saya pikir tim Okto juga waktu itu ya? Okto ya. Ferry Rotin Sulu. Ferry Rotin Sulu, Novarianto. Iya. Itu memang tim bagus ya. Itu timnas itu ada di situ. Iya, saya yakin bahwa tim ini bisa bersaing untuk juara dan akhirnya kita fight di situ. Yang tim yang mungkin ya agak sulit dikalahin adalah Persipura pada waktu itu. Persipura. Persipuranya Buas. Iya waktu itu. Tapi Zarahan keluar tuh kan rusak langsung. Iya. Oh dari situ. Itu ya. Iya. Skemanya. Sriwijaya FC juara ke Persib Bandung masih juara juga. Nah setelah itu dari Persib Bandung 2013 saya ke Persib. Ke Persib Bandung Dari itu Sriwijaya. belum. Dari Sriwijaya belum juara. Masih membaca kuota pemain dan lain-lain masih adaptasi. Begitu di 2014 tim udah makin solid. Tidak diduduki oleh pemain-pemain bintang, tapi ya kita bisa menjalani hal itu menang, kalah dan menang-menang terus itu dengan kerja sama tim yang solid juga. Padahal usia udah 34 ya Bang saat itu Bang? 33 apa? Iya 3. Tapi stabil sih maksudnya. Masih jadi abang, masih jago banget. Iya maksudnya kalau lihat gaya main kayak Bang Firman kan
dari dulu sampai usia-usia akhir-akhirnya itu. Tapi di akhir-akhir emang udah jarang sprint sih Bang ya. Iya pas. Enggak kayak di Arema pernah. Iya, kalau di Arema kan lebih ke box to box waktu itu ya, maju mundur. Tapi kalau ini lebih umpan masih canggih banget. Ke tengah doang. Sama ini sih Bang disegani Bang. Abang kalau melotot-melotot tuh udah pada taruh aja tuh. Enggak juga. Karena saya dekat dengan mereka jadi sudah paham. Nah tapi ini ada pertanyaan dari netizen ya. Bukan dari ini. Itu nanti SSB. Tapi maksudnya banyak orang dulu zaman saya nonton bola, zaman nonton timnas. Ya. Orang selalu bingung tuh kenapa lebih suka umpan lambung. Kalau Firman Utina udah pegang bola tuh, pemain itu biasanya udah pakai punggung kaki tuh. Iya langsung pum, wis bola. Nah, jadi kita bermain di satu negara yang jarang kita pindah. Seorang pemain harus mempunyai coaching skillnya masing-masing. Tahun kalau dilihat kita di Arema, apa yang kita mainkan adalah kombinasi play yang banyak. Coba lihat. Saya waktu bermain di Arema Malang lebih banyak di 1-2. Oke. 1-2. Saya bermain di Persita lebih banyak ke inside the box. Jadi masuk, penetrasi di dalam. Ya kan? Di Persib, di Sriwijaya saya merubah karakter pemain dengan apa? Belajar long passing, long direct. Semua yang membuat itu adalah sistem dan skillnya si pemain. Karena kita bermain di satu negara. Kalau kita bermain hanya dengan penampilan itu aja, gampang dibaca lawan apa enggak sih? Iya sih. Nah itu menurut. Tapi bukan instruksi pelatih juga? Pelatih hanya membentuk style of play-nya. Bahwa kita bermain 4-4-2. Ya kan? Berarti 4-4-2 banyak long ke samping dan lain-lain. Nah, kita harus lakukan itu. Instruksi apa yang diinginkan oleh pelatih. Nah, tapi kita juga tidak mengurangi dengan kita punya kelebihan. Dengan 1-2 di dalam box. True pass kita harus lakukan itu skillnya kita. Tapi kita tidak keluar dari instruksi pelatih. Terkadang banyak orang yang suka bahwa kenapa sih harus long? Kenapa nggak main 1-2 dan lain-lain? Kalau memang saya harus diperintahkan oleh pelatih saya seperti itu, saya lakukan itu. Tapi kan saya nggak harus mendengar apa keinginan masing-masing orang punya prinsip berbeda. Sama kayak kita lagi makan. Hari ini kita pengen makanan Sunda ya. Kita cari makanan Sunda. Tuh, kalau pengen bubur Manado ya Cak. Itu dia. Ada di sana. Di mana? Kalau soal corner Bang. Ini kan abang jelasnya corner pakai punggung kaki itu yang melengkung-melengkung itu. Sejak kapan sih belajarnya? Apa itu bahasanya? Apa lazy pass ya apa? Apa itu Bang? Lazy pass atau apa itu? Itu kenapa abang kalau nendang corner pakai punggung kaki terus belajarnya berapa lama sih Bang sampai akurasinya bagus terus? Ya enggak juga sih. Saya rasa semua pemain bisa. Cuman karena saya dispesialkan untuk ambil corner, ambil. Tendangan bebas ambil. Di sini ambil. Ya saya harus belajar itu di luar dari latihan yang biasa. Jadi latihan tim, unit itu oke. Tapi saya setelah mereka pulang saya harus berlatih untuk skillnya saya sendiri dengan cara-cara tendang. Sehingga orang tahu bahwa oh iya. Ini stylenya diri saya sendiri. Belajar lihat video apa dari mana Bang? Maksudnya kenapa gak pakai kaki dalam gitu? Kenapa pakai punggung gitu? Dulu pemain-pemain dulu kayak Carlos de Melo. Kayak dulu ada Ronald Fagundes juga suka gitu. Bang Ansari Lubis. Mereka baru banyak pemain-pemain luar yang datang ke Indonesia. Dan cara passing mereka berbeda-beda. Lebih akurat? Apa dengan punggung? Lebih ke timing sih. Timing. Jadi kalau saya lebih nyaman dengan itu, banyak gol tercipta dari hal-hal itu, ya saya lebih diasah lagi. Sehingga itu jadi milik saya gitu. Waktu lawan Bahrain 2007, sebelum gol terakhir BP, yang tendang kena tiang, Bang Firman kan? Iya, Bang Firman. Itu pakai punggung kaki itu? Nah itu syuting. Syuting ya? Langsung ini ya? Tuh, itu kejelian. Itu yakin gol pasti kan? Yakin gol tapi enggak gol. Karena saya lihat tuh gayanya untuk ada bet. Enggak gol lagi udah kan. Mau selebrasi enggak jadi. Ada BP. Tapi kalau itu yang gol Bang Firman, wah itu gol cantik sih dari luar. Masuk koran saya. Ternyata enggak masuk. Tapi kan kena tiang itu kan asis gitu. Iya. Enggak tahu ya kalau dianalisis apa ya. Kena tiang itu kan asis tidak. Enggak tahu saya.
tendangan terakhir sebelum gol dihitungnya asis harusnya Bang Firman. Iya kan? Itu ya. Iya. DP masuk koran gimana? Iya, padahal cuma chip bola begitu saya juga bisa kalau cuma chip begitu. Tapi alhamdulillah menang lah ya kan. Itu trio disiapkan tadinya kan Mahyadi, Ponario, Bang Firman tiba-tiba pada cedera, tiba-tiba jadi Samsul Khairuddin, Eka Ramdhani, Bang Firman itu trio itu kali ya. Teletubbies. Tapi sebelum masuk ke Terus marahin gini-gini lagi kan. Buset tuh. Tapi sebelum masuk ke Ultimate Team nih, saya pengen tanya, paling suka berduet dengan siapa selama di karirnya di tengah? Kalau saya sih banyak yang pemain-pemain, malah saya yang pingin adaptasi dengan mereka. Tapi kalau satu yang aduh ini klop sekali nih. Iya, yang saya rasa nyaman untuk saya tidak balik lagi untuk bertahan ya dengan Ponario Astaman sama Lee. Karena bisa menjaga Lim Jumsik. Lim Jumsik. Bisa jaga Bang Firman ya? Karena mereka adalah fisik kuat. 1 lawan 1 kuat pada saat defend. Ya kan? Terus akurasi passingnya bagus. Saya pikir ngapain saya harus transisi. Saya tinggal aja di depan. Jadi kalau salah passing ada mereka biar. Iya. Lebih ke nggak mau mundur Iya, maksudnya. jadi ibaratnya kalau mundur tuh ada batas. Ada batas. Iya kan, kalau ditanya balik udah selesaikan secara adat. Ada Lim Jumsik, ada Lim Ada Jumsik. Lim. Hanya 1, 2, 3 detik udah langsung rebut bola kembali dan saya harus berpikir bagaimana saya harus kasih pemain depan. Ridwan ada di situ, Hilton ada di situ, kayak Bagam. Terakhir mau dibahas nggak juara waktu di Bayangkara? Juara yang terakhir. 2017 kan Bang Firman ke Bayangkara itu masih tetap juara tuh. Itu kita hitung juara ya? Tapi gak main. Jarang mainnya. Ada Evan Dimas. Ada Evan Dimas ya. Iya tapi itu kan udah di akhir karir. Akhir karir. Di akhir karir sekali itu. Pialanya tetap abang ini nggak dipajang nggak di rumah di piala? Atau di Apa tuh? 2017. Ini apa? Medali aja. Atau dikasih ke ini PSM sama Bali. Kita langsung masuk ke PSM sama Bali. Terus kan. Tidak. Ini 11 pemain yang diisi oleh pemain-pemain yang pernah main bareng. Oke. Kita sebutkan dulu Formasi 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Oke. 4-2-3-1. Dikit, Mundur RW sama pusing RW. pusing lu. Nah ini dia supaya kepelatihan deh syukur. Nah. Oke kita sebutkan dulu pemainnya baru nanti di akhir setelah semuanya terpilih kita jelaskan kenapa. Di goalkeeper ada siapa Bang? Ada Ferry Rotin Sulu. Ferry Sulu. Oke, full back kanan. Full back kanan ada Ismet Sofyan. Ismet Sofyan. Du- Center back 2. Dua back tengah. 2 back tengah ada Asing juga boleh Bang kalau mau taruh pemain asing. Oke, ada Vlado di situ. Oke, Vladimir Vujovic dengan Karena Vladonya dengan Karis Yuliantonya sama Ya. tipenya. jadi Jadi saya Hamka Hamzah. Hamka Hamzah. Vlado dengan Hamka. Oke. Dua Back kapten. kiri. Back kiri. Nah, back kiri saya kalau untuk sekarang Bebas. Iya, Bebas. bebas. Zaman dulu juga boleh. Main dengan Misalnya pengen Uci Sanusi abang boleh juga di situ. terserah siapa. Atau di Persma waktu zaman itu siapa. saya senang Zalnando ya. Oke. Zalnando. Yang Persib ya. Ya, oke. Yang kayak di kitchen. Oke. Defensive, midfield. Defensive Sudah midfield pasti. saya ada Ponario Sama Astaman. ini kayak duet maut banget sama Ponarin. Center. Satu lagi Di situ ada Makan Konate. Makan Konate. di gelandang satu lagi Bang serang. Saya bisa nggak di situ? Boleh dong. Boleh. Saya aja lah ya. Oke. Firman Utina di situ. Iya. Sayap kanan Sayap kanan tetap Ridwan. Ridwan. Sayap kiri. Sayap kiri ada Beto. Beto Goncalves. Beto. Penyerang Striker. Ada Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas. Super Sub. Satu Super orang. Sub ada Mas Kurniawan. Kurniawan Dem. Iya. Pelatih sudah pasti dong. Wah, pakai ditanya nih pelatih. Udah, nggak usah. Sudah pasti dong. Mohon izin bisa nggak? Apa? Siapa?
Benny Dol. Oh iya, sudah nggak usah ditanya. Udah terlihat dari karirnya. Kaptennya siapa bang? Kapten dia Tetap Ponario Astama. Ponario Ponario Astama. Astama. Oke. Nah kita Kita jelaskan bahas. satu-satu. Ada begitu banyak kiper yang pernah main bareng. Kenapa Ferry Rotin Sulu? Ferry Rotin Sulu komplit. Hmm. Ya, kalau mempunyai mentality, menurut saya mentality yang kuat, dia akan lama di tim nasional. Karena apa? Komplit, bermain kaki bagus, membangun build up bagus, ya kan? Ready the game-nya bagus, ya kan? Terus yang paling spesial adalah penalti. Bisa baca ini ya. Luar biasa. Baca penalti ya. Atau ini karena nepotisme sama-sama dari utara. Bukan. karena saya juga baru kenal dia di Jakarta juga. Baru kenal. Dia Persija tim kan bolanya, iya. Oke. Ismet Sofyan. Ismet Sofyan punya kelebihan adalah crossing bola terus kuat dalam 1 lawan 1. Attacking lebih produktif ya. Bukannya bertahan enggak ya, tapi seimbang ya. Karena dua center back di dua holding midfield, maka Ismet pun mau naik enggak jadi masalah karena bisa satu holding bisa midfield backup, bisa backup. Vlado. Kenapa Vlado? Vladimir pemain yang tidak cepat tapi pintar. Ya, salah satu pemain yang dia bukan hanya sekedar bermain sepak bola di lapangan, tapi pada saat menjelang H-1 pertandingan selalu menonton video-video yang pemain-pemain lawan. Persiapan pertandingannya bagus ya? Dia sangat bagus, dia panggil kami untuk diskusi sama-sama. Ya akhirnya kami bisa memenangkan beberapa pertandingan karena hal-hal itu. Dan hal positif itu yang bisa jadi yang diteruskan oleh kami juga gitu. Dan sekarang bareng lagi di Borneo sama abang ya? Di technical director. Waduh. Hamka. Hamka selalu menang bola-bola duel atas. Sangat tenang, terus leader di belakangnya sangat baik banget. Zalnando nih, ini tiba-tiba nih unik nih. Iya, ada nama Mahyadi, ada nama Errol Iba, ada Otis di sana. Saya bukan menyampingkan mereka atau senior-senior Zalnando. Saya pernah dengan anak ini di Sriwijaya juga. Waktu saya senior dan saya bilang bahwa anak ini kalau dapat jam bermain akan bagus. Dan bisa di tim nasional. Mungkin belum terwujud sekarang dia ada di bek kiri terbaik di tim nasional. Tapi jika diberikan kesempatan anak ini bisa jadi pemain yang baik. Oke, nah itu scouting Bang Firman tuh. Oke, Ponario. Nah ini kayak ya itu saya katakan ada Ponario tadi. pasti ada Firman, itu kenapa ya Bang dari dulu? Enggak, karena saya percaya sama dia. Fisikalnya luar biasa, man to man markingnya sangat baik pada saat defense. Terus dia selalu mengomandoi pemain-pemain yang lagi tidur dan ya saya rasa dia banyak membangkitkan pemain-pemain yang terkadang lemas, lesu. Dia memotivasinya sangat kuat dengan mata yang agak melototin dikit, tapi bukan marah, tapi ya keinginan tidak mau kalah di satu pertandingan itu kelihatan. Berarti rata-rata gelandang serang itu akan sangat suka ya kalau duetnya dikasih DM-nya Bang Ponario di Indonesia? Ya kalau menurut saya, karena saya nggak berpikir saya harus turun lagi kalau sampingnya ada makan Konate yang ibaratnya VO2 max-nya hampir 64-66. Waktu ya, Konate waktu masih jago maksudnya. Sekarang juga masih bagus. Maksud Anda cuman apa? Loh, lihat Trans. Ya kan ya teman-teman lain juga menentukan. Masa iya satu orang. Tapi Bang kalau menurut Bang Firman nih. Bang Firman sama Ponario lebih jago mana main bolanya Bang? Siapa? Bang Firman sama Ponario Astaman. Sama Ponario Astaman. Nanti kita lihat bareng nih di TV. Enggak beda cara main. Beda cara main. Tapi lebih jago passing lah, lebih jago passing. Siapa? Dia ada namanya passing cuek. Nah, pandangan ke sini tiba-tiba bola ke sini. Menipu lawan dan kawan. Saya takut kawan juga. Iya. M Ridwan pemain yang pintar cari ruang, ya kan? Cepat, insting gol sangat luar biasa. Padahal dia kaki kanan tapi bisa buat gol dari sisi kiri. Iya. Setuju. Beto Goncalves Bang. Beto saya senang dengan 1 lawan 1 inside the box-nya. Okay. Nah, terus dia bisa
nahan bola dengan baik, terus dia bisa bermain one two. Dia seorang predator di kotak 16 yang walaupun umur sekarang juga kalau diberikan kesempatan dia ada di situ 90% Kemarin masih cetak gol. masih bisa bikin gol. Bingung saya. Beto. Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas. Sedekat apa Bang Firman dengan Bambang Pamungkas hubungannya? Dekat semua dengan pemain ini. Bambang salah satu pemain yang membuat saya aneh. Kok tubuh kecil loncatannya sangat tinggi. Dan bisa stop di udara. Iya. Iya. Dia dulu di atas ya. Dia masih bisa dia atur bola. kayak pemain voli. Penempatan posisi sangat baik karena saya ada Ismet di situ, ada Emre Ridwan, ada Beto yang crossingnya bagus. Saya rasa Bambang butuh untuk jadi wall di situ, tembok untuk bisa heading. Dan kaki juga oke lah. Wah, luar biasa. Super sub. Kurniawan, Dwi Julianto. Mas Kurniawan salah satu striker yang saya kagumi dulu sebagai pesepak bola atau meranjak. Salah satu idola saya pada waktu kecil, saya ingin bermain dengan Kurniawan dan alhamdulillah terwujud. Pada waktu PPD pra Piala Dunia. Dan sisa-sisanya Mas Kurniawan masih bisa ngalahin Malaysia di kandang. Oh yang di sana Sendiri, itu ya, ya, yang dia 4-1. masuk ganti Ismail Sofyan langsung cetak gol itu cetak ya. gol itu yang membuat saya Di rasa 2004 bahwa itu ya? Iya itu keren tuh. Itu yang udah berapa kalah di semifinal nih ternyata di Udah 1-0 dulu kan Firmansyah ditekuk strikernya Malaysia tuh. Iya. Udah itu. Itu. Dan ini dia ultimate teamnya Firman Utina. Oh, biasa. Mantap. Sekarang juga kita udah kasih tahu Bang ke Sobat Sporty bahwa akan ada Bang Firman kesini. Jadi yang mau nanya silahkan bertanya. Jadi ini kita udah nanya-nanya. Nih. Dan ada dari Wildan Arif. Kenapa pemain Indonesia dengan posisi AMF sekarang penampilannya tidak konsisten? Ada tips untuk pemain muda dengan posisi tersebut. Nah ini Bang, nomor 10 nih Bang. Nomor 10 sekarang. posisi nomor 10 harus mempunyai coaching skill masing-masing. Dia adalah penyambung dari lini belakang ke lini depan. Dia bukan hanya lini lain mengetahui bahwa karakternya seperti apa, tapi minimal dia harus mengetahui kelebihan, kekurangan pemain yang di atasnya, di depannya. Seperti saya katakan di situ ada Bambang Pamungkas. Saya harus tahu Bambang kualitasnya apa, heading. Bambang bisa apa, keep the ball. Bambang bisa apa, one two. Saya bisa tahu bahwa Emre Ridwan dia punya ruang yang sangat baik untuk mencari ruang di posisi situ. Kalau saya kasih di kaki menurut saya rugi. Saya harus kasih daerah karena dia punya kecepatan. Begitu juga dengan Beto. Kalau Beto dengan ball skillnya sangat baik, saya jangan taruh Beto untuk di daerah. Saya harus taruh bola di kaki yang sehingga Beto bisa masuk inside the box. Nah, pemain gelandang harus mengetahui pemain-pemain depannya karakternya seperti apa. Berarti harus pintar ya secara jelas. Dia harus mengetahui bahwa kelebihan pemain depan saya, kemauan pemain-pemain depan saya apa. Jangan dia harus dimengerti oleh orang lain. Dia harus punya coaching skill membaca pemain-pemain yang ada di depan dia. Maka setiap Beto, ada Gonzales, ada Bambang, mereka karakter pemain yang berbeda. Apalagi Boas, apalagi kita lihat ada Febri, ada Okto. Dengan kecepatan, nah bobot passing kita untuk ke mereka seperti apa. Nah kita butuh untuk belajar skill kita sendiri untuk memberi bola-bola itu. Kalau mereka bikin gol juga kan kita juga ada sedikit lah ada di TV. Tapi Bang, bagaimana caranya bersaing? Karena kalau di klub kan itu biasanya diisi asing Bang. Iya, diisi di asing itu dia sama. Sepak bola dulu dan sekarang itu sama. Sudah diduduki oleh asing. Bahkan pemain-pemain dulu, Roger Milla. Ada siapa lagi, Carlos de Melo. Ada siapa pemain-pemain top juga yang datang di situ. Yang tidak siapnya kita adalah apa? Kita merasa bahwa kita tidak punya kelebihan dari yang pemain asing itu. Di lini tengah pasti setiap tim itu dia pasti panggil pemain dari luar. Di lini belakang, tengah, depan. Kalau kita keluar dari situ siapa yang ingin lihat kita? Terus kita harus berharap dengan omongan orang, karena tidak ada striker, kurangnya bermain formasi 4-4-2. Kurangnya bermain formasi 3-5-2. Ya, atau kurang bersaing dengan pemain-pemain asing. Kalau ada pemain asing yang bagus, kenapa enggak waktu itu kita ambil untuk belajar dari dia, kan gitu. Sehingga pada saat dia masa selesai, kita punya masa yang untuk kita tingkatkan.
Iya. Kayak misalnya nomor 10 Marcelino juga bisa. Bisa. Dengan usia 17 bisa menembus tim utama. Oke, selanjutnya ada dari Kopi Hitam 93. Mau nggak jadi ketua PSSI? Seandainya jadi, apa yang pertama yang akan Anda rubah? Terima kasih Bang Mamat. Terima kasih ke Bang Firman. Pertanyaan Anda susah, harus terima kasih dulu. Mau tidak? Pertama dulu nih kita pilih ya. Mau atau tidak? Yang pertama, jangan kayak politisi Bang, tolong. Langsung aja. Intinya saya orang lapangan, saya bukan orang kantoran, maka saya nggak bisa di bidang itu. Tidak akan bisa. Iya, Oke. tidak akan Kalau bisa. seandainya masuk, kalau seandainya nih ya, seandainya kan sudah tidak mau, tapi seandainya masuk, yang pertama kali abang rubah apa? Jangan diintervensi. Apanya? Timnas ya? Sayanya ketuanya jangan diintervensi. Oh, sama Exco maksudnya. Sama apa? Iya, karena sama siapa kan ketua top posisi. Ketua top posisi, otomatis ketua juga kan harus memberi masukan. Nah, Atau menerima masukan dari teman-teman seperti Exco dan lain-lain. Oh, iya. Oke, sepak bola ini kita mau bawa kemana? Market atau prestasi? Iya. Itu dulu. Oke. Oke kan, ya kalau kita mau bawa ke market, oke kita akan seperti ini aja. Tapi kalau kita mau bawa ke prestasi, kita harus menjaganya. Dari mana? Dari pembinaannya. Dari mana? Dari kualitas liganya. Dari mana? Dari kualitas liga pembinaan usia dininya. Kita menjaga mereka. Kita kan banyak agen yang datang di Indonesia bawa pemain asing. Masa satu agen gak bisa bawa 2 pemain lokal untuk belajar Keluar, di Cina, ya? belajar di Inggris, belajar di ini. Mereka bisa mendatangkan pemain asing di sini, harus mereka memberikan jalan untuk pemain lokal untuk belajar di Inggris, tapi di top tim utama, walaupun mereka hanya magang. Nah setelah itu pada saat timnas akan ada kegiatan tim nasional, dengan itu sendiri panggil mereka, dilihat, disatukan mereka sehingga kita punya pemain-pemain yang mendapat pengalaman di luar dan bisa membawa tim nasional itu sendiri. Berarti karena tadi jawabannya tidak. Jawabannya tidak mau jadi ketua PSSI. Berarti saya tahu, bahkan tahu isi hatinya Bang Firman Utina. Apa? Tidak mau jadi gubernur Sulawesi Utara. Itu dari satu tuh. Iya. Oh iya kan? Berarti belum mau kan? Tidak mau jadi gubernur Sulawesi Utara kan? Iya. Makanya tidak mau. Di lapangan. Di lapangan aja, lapangan. Ada niat yang tadi tuh. Kalau lapangan kan kita bisa ngobrol gini. Kalau ada niat gubernur Sultra, ada niat ini. Dari Ari Budi _ID. Siapa pemain yang punya ritual paling aneh sebelum bertanding? Apa ritualnya? Nah, siapa Bang yang ritualnya paling aneh menurut Abang selama Abang berkarir di sepak bola? Budi Sudarsono. Apa ritual? Ritualnya 1. Nyanyi Seukuto. Astaga. Seukuto wis tak Iya. Dia kalau udah nyanyi gitu, terus lawan-lawan dataran Arab, saya yakin Budi bikin gol dan pasti ada Budi golnya. Ya, Budi. Itu nyanyi di mana? Di ruang ganti apa di bis Bang? Pokoknya dia ada aja, dia di bis sampai di ini Seukuto terus. Oh itu ritual Budi Sudarsono tuh. Ritual Budi Sudarsono. Jadi kalau Budi nggak nyanyi itu kita malah kaget. Di Seukuto nendi. Enek, seta. Wah, jangan-jangan pernah ditinggal nikah nih Bang Budi. Lagu itu kan tentang ditinggal nikah. Enggak juga. Upamane kowe uwis mulya. Aduh, lagu bagus itu, saya juga suka. Oke, dari Wandi Yudiarsya 22. Gimana Bang Firman tanggapan wasit Indonesia? Nah, dari dulu sampai sekarang. Nah iya, wasit kan punya organisasi sendiri. Ya wasit juga bisa nggak kira-kira kayak pemain juga. Punya federasi sendiri. Perkumpulan Wasit Indonesia Bukan, maksudnya kan kalau PPI, Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, begitu juga wasit. Nah tetap ada satu yang memonitoring kedua ini. Sehingga ada PSSI, ada wasit yang memang punya federasi, ada juga pemain yang punya federasi yang memang jarang diintervensi. Karena banyak juga wasit terkadang mereka masalah gaji dan lain-lain mau utarakan kemana kalau bukan ke PSSI. Kan gitu. Jadi banyak masalah problem atau
banyak yang diotak-atik dan lain-lain yang akhirnya kasihan. Begitu juga pemain, akhirnya pada saat pemain dibentuk organisasi sendiri, pelatih mengikuti. Bentuk ada organisasi pelatih juga. Begitu juga wasit, sehingga kita dalam kesatuan yang memang pada rule sepak bola yang memang modern yang bisa membantu level tim nasional kita lebih baik ke depan. Itu di lapangan Bang Firman tuh salah satu orang yang jarang protes berlebihan ya ke wasit ya. Bang Firman lebih ke diplomatis sih. Iya, saya Jarang komplain yang karena saya pikir kita itu seniman lapangan hijau. Kalau hanya datang untuk banyak berargumen di lapangan, waktu itu hanya sia-sia 90 menit itu kurang bagi seorang pesepak bola sebetulnya. Apalagi kalau timnya kalah kan gitu. Daripada kita adu argumen dan lain-lain tidak menyelesaikan, lebih baik taruh bola, balik posisi, organisasi lagi, rebut bola dan kembali ciptakan gol. Menurut saya seperti itu. Jadi malah saya untuk harus semua datang ke wasit dan lain-lain. Udah cukup datang pelanggaran kita nggak bisa rubah. Mau dari manapun kita nggak bisa rubah. Mau siapapun itu ketua PSSI main nggak bisa rubah kalau wasit udah tiup kan gitu. Wasit udah tiup otomatis pelanggaran. Nah makanya yang nggak ada yang bisa rubah, kita lebih baik balik dan nggak usah lagi ada argumen. Fokus di formasi apa yang diinginkan oleh pelatih, rebut bola dan ciptakan gol gitu menurut saya. Oke. Dan ada FPL Sepaneng nih. Bang Firman, sekelas Bang Firman mikirin cicilan rumah enggak, cicilan kendaraan gitu. Nah, sekelas Bang Firman nih yang udah pemain tim Sudah nasional. diatur sama Persita. Iya kan? Masih mikirin cicilan enggak Bang? Ya kalau dulu kita kredit ada. Tapi karena udah tahu hukumnya dan lain-lain. Nah alhamdulillah sih saya rasa udah pensiun main bola kita udah menyelesaikan semuanya. Karena gak perlu lagi kita harus ada utang sama orang gitu. Kredit ya, riba maksudnya kan. Oke, ini satu pertanyaan sebelum kita kasih FUT. Silakan coach. Bang Firman kan punya anak pesepak bola juga Raihan yang baru masuk tim nasional. Nah itu gimana komentar Bang Firman? Itu baru dipanggil timnas kan Bang? Dan baru diantar kemarin ya. Saya ada antar foto ya. Iya, saya beritahu ke Ryan bahwa menjadi seorang pesepak bola itu, apalagi kelas dari Marga Utina atau anak saya, harus 3 kali kerja keras. 3 kali lipat kerja keras dibanding saya. Saya bilang begitu seperti itu ke Ryan. Kalau Anda memang siap, harus menyiapkan mentality yang kuat. Ya kan? Gak usah banyak bicara, hanya ciptakan di lapangan. Karena orang menilai bukan dari kata-kata tapi penampilan di lapangan. Dan biar tidak dibawa bayang-bayang bapaknya terus-menerus ya. Dan jujur kalau mau tanya bagaimana perkembangan Ryan, saya sering katakan tanya pelatihnya di Persija. Tanya pelatihnya di Persija karena begitu juga agen datang, saya bilang kalau di rumah dia anak saya, tapi kalau di luar dia anak dari klub itu sendiri. Jadi ya bertanya langsung di sana. Saat ini sudah dikontrak sama Persija. Di Persija. Kontrak ya. Dia dikontrak di Persija 5 tahun. Wow. Jangka Dan panjang. dia pertama kali datang dulu bermain dengan saya di Kalteng di Elite Pro. Tiba-tiba dia mau Persija buka seleksi. Dan dia pamit ke saya mau ikut seleksi di Persija. Saya bilang pergi. Dan dia pergi berjuang sendiri, naik motor dengan temannya. Akhirnya dia terpilih di Persija. Ya saya rasa ini bagian dari proses yang dia lakukan, kerja keras dia selalu di rumah bahkan di lapangan. Dan sekarang saya lihat Persija mengajarkan pemain-pemainnya dari segi konsumsi makanan yang bergizi, yang baik untuk pesepak bola. Dan dia belanja sendiri, dia masak sendiri. Dan Persija membuat hal itu. Maka dari itu saya katakan ke dia, oke, kalau kamu menjadi pemain profesional udah kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan untuk jadi pesepak bola. Saya kira pancing anaknya dulu dikirim dulu ke Persija biar bapaknya ditarik juga. Berarti bakal ada momen ya ntar di masa depan Bang Firman pelatih ngelawan anaknya di lawannya gitu. Bisa jadi ya di klub lainnya gitu ya. Saya pikir hal itu sering terjadi di luar. Di luar. Dan sah-sah saja bagi pesepak bola mempunyai anak juga pesepak bola. Karena
Ya dari kecil, apalagi saya masih muda sudah punya anak dan ada di sepak bola. Dan dia sering juga datang ke lapangan, ya otomatis dengan sendirinya motivasi dia untuk jadi pesepak bola itu ada. Saya rasa sih sah-sah saja. Tapi saya katakan ke Ryan bahwa kalau Anda belum di tim nasional, saya belum ingin jadi pelatih tim nasional. Karena percuma. Kalau saya pun jadi pelatih tim nasional dan anak harus ada di situ, nanti diintimidasi, dikatakan dan lain-lain, ya ngapain. Titipan gitu. Iya. Pemain ini itu Thailand kayak namanya itu. Pemain titipan. Titipan. Saya dulu beli jersinya langsung di Thailand. Titipan sama kawin. Kipernya kan kawin. Oh iya, titipan kawin gitu. Iya, saya beli 2 itu. Cari mana titipan yang baju aslinya. Abang kalau Raihan dapat juara di tim nasional itu di rumah di Saya janji sama Raihan janji. bahwa saya janji sama Raihan bahwa yang sekarang ada medali ini tidak ada medali tim nasional juara 1. Di rumah Abang maksudnya? Di rumah saya, di rumah saya. Medali Persib. Medali Persib sampai saya runner up itu ada. Yang enggak ada adalah tim nasional juara 1. Itu enggak ada. Di level apapun, di umur berapapun, Ryan jika bermain di tim nasional dan juara, maka semua ini saya turunkan dan hanya punya dia saya atur di situ. Wah, saya gantung. Bapak menyerah dengan Iya, anak ya. karena saya janji ke dia bahwa saya enggak pernah buat klub juara 1 ada berapa tim. Tapi untuk tim nasional saya nggak bisa. Ya mudah-mudahan itu Raihan, wujudkan saya motivasi saya untuk generasi berikut. Jadi harus juara. Apalagi kalau bisa antar timnas ke Piala Dunia. Wah, Insya Allah Gitu mudah-mudahan. ya. oke, Amin, Raihan. amin. Kita catat dan kita doakan. Kita turunkan semua medali-medali Medali Bapak. Bapak. Saya pergi ke rumah untuk turun. Sambil makan apa bubur Manado. Aduh, Sama itu. lumayan panjang juga dengan Iya, Bang Firman nih. betul. Sudah Dan sampai saya berharap Raihan setelah dari Persija balik menjadi kapten di Persma Manado. Udah nggak ada. Nah makanya biar dibangun lagi Persma Manado. Biar ada klub-klub tradisional di setiap Di daerah. sanksi FIFA. Bang, kita juga ada oleh-oleh nih sebelum Bang Firman Oke. pulang. Wah ini dia nih. Ini, Bang, coba Bang Mamat dibacain ada apa Firman aja. Utina 15-15. Oh, ini nomor punggung ya. Iya, 100 abang-abangan, 100 leadership, 1981 Manado, 90 punggung kaki, 2010 AFF Best Player, 1000 calon coach timnas. Nah, Bang, ini calon coach Ini timnas adalah gimana nih? ini adalah doa, Bang. Doa. Doa ya? Jadi ketika Jadi nanti 1000. Abang jadi pelatih timnas, Abang harus ingat bahwa kita pernah Kita yang- mendoakan di sini nih. Yang Amin, doakan cuma amin. kita nih. Catat ya, Kita catat. berdua Cuma nih, kita. ya. Insya Enggak ada Allah. podcast Mudah-mudahan. lain enggak ada. Nanti kalau sampai jadi calon timnas, sudah tahu kan siapa asistennya. Iya. Jadi undangan pertama harus ke sini gitu. Silakan, Bang. Taktikal Amin, analisis amin, saja. amin. Oh, ya. Aduh, pokoknya ini adalah Ini doa, doa. Bang. Ini, Bang. Doa ini. Iya, Abang iya. suatu Betul, saat betul. di tahun berapapun di kemudian hari kita Kita doakan orang pertama yang Abang mendoakan. menjadi Abang menjadi pelatih tim nasional Iya. Indonesia. Amin. Dan Insya Allah. ketika itu terjadi, ini adalah doanya nih. Doanya ini ya. Silakan Bang ditandatangani Siap. Bang. Nanti kita pajang di sini. Wih, Mantap. luar Ini dia biasa. Firman Utina. Terima kasih Bang Firman ya sudah Terima kasih. meluangkan Terima kasih. waktunya buat Sama-sama. mampir ke sini. Semoga sukses terus karirnya di kepelatihan. Amin, amin, amin. Salam juga buat Rehan, semoga Siap, semangat siap. terus. Amin. Dan semoga sehat-sehat ya, itu yang paling Iya, penting. Jangan disuntik lagi. Iya, jangan cedera. Oke, kalau begitu saya Muhammad Alkatiri pamit. Ripan Pradipta pamit. Dan inilah dia Firman Utina.